Johnny G. Plate tersangka korupsi, Surya Paloh kumpulkan pengurus Nasdem. Hari ini kita telah melakukan satu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. 1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan, tadi saudara-saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan hari ini. Yang kedua, Johnny Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kapus Papua. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar berikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain atau menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita menganu ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Kalau terkait dengan politik, kan memang suasana politik ini kan sangat dinamis. Mau menjelang 2024, tapi kan karena yang bersangkutan Pak JP diumumkan tersangka tadi oleh Kejaksaan, saya rasa ini bukan terkait politis, tapi memang latar belakang hukum yang berlaku kepada Johnny Plate sudah ditetapkan. Jadi bukan berarti seonyong-onyong itu muncul jadi tersangka, kan ada proses. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan suatu penyidikan. Kami Kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Partai Nasdem memastikan akan mengikuti proses hukum terkait dengan penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Johnny Plate merupakan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Saroni mengungkapkan dirinya baru saja dipanggil Surya Paloh ke Nasdem Tower. Saat ini dirinya menunggu arahan Ketua Umum Partai Nasdem tersebut. Baru tahu tadi di dalam, kita ikuti proses hukum. Siapapun yang terkait dengan hukum, kita taat pada hukum. Saya baru ditelepon ketum dan langsung ke DPP, tinggal tunggu arahan beliau, kata Saroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 17 Mei 2023. Menurut Saroni, pemanggilan itu sudah pasti akan membahas kasus yang menimpa Johnny Plate.
Saroni menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, namun dirinya akan bertemu Surya Paloh untuk mengetahui arahan dan langkah selanjutnya. Kalau reshuffle itu kan hak prerogatifnya Bapak Presiden, jadi saya ketemu Bapak Ketum dulu. Perintah Ketum apa nanti, dengan kondisi ini Ketum pasti menyikapi dengan hal yang sama. Semua taat pada hukum dan kita tunggu arahan Ketum, ujarnya. Penetapan tersangka Johnny Plate apakah akan mempengaruhi Nasdem di pemilu 2024? Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini mengakuinya, namun Nasdem akan berupaya melakukan yang terbaik agar ujian ini bisa dilalui dengan cepat. Pasti mempengaruhi Nasdem, tapi kita berupaya yang terbaik dalam koridor yang tepat dan mudah-mudahan badai berlalu dengan cepat, katanya. Partai Nasdem memastikan akan mengikuti proses hukum terkait dengan penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS, 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Johnny Plate merupakan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Saroni mengungkapkan dirinya baru saja dipanggil Surya Paloh ke Nasdem Tower. Saat ini dirinya menunggu arahan Ketua Umum Partai Nasdem tersebut. Baru tahu tadi di dalam, kita ikuti proses hukum. Siapapun yang terkait dengan hukum kita taat pada hukum. Saya baru ditelepon Ketum dan langsung ke DPP, tinggal tunggu arahan beliau, kata Saroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 17 Mei 2023. Menurut Saroni, pemanggilan itu sudah pasti akan membahas kasus yang menimpa Johnny Plate. Saroni menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, namun dirinya akan bertemu Surya Paloh untuk mengetahui arahan dan langkah selanjutnya. Kalau reshuffle itu kan hak prerogatifnya Bapak Presiden, jadi saya ketemu Bapak Ketum dulu. Perintah Ketum apa nanti, dengan kondisi ini Ketum pasti menyikapi dengan hal yang sama. Semua taat pada hukum dan kita tunggu arahan Ketum, ujarnya. Penetapan tersangka Johnny Plate apakah akan mempengaruhi Nasdem di pemilu 2024? Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini mengakuinya, namun Nasdem akan berupaya melakukan yang terbaik agar ujian ini bisa dilalui dengan cepat. Pasti mempengaruhi Nasdem, tapi kita berupaya yang terbaik dalam koridor yang tepat dan mudah-mudahan badai berlalu dengan cepat, katanya.